Halo para sobat gudang desain dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Gede ingin membagikan lagi desain rumah dari salah seorang sobat gudang desain yang membuat rumah dengan ukuran 6 meter dikali 10 meter nih. Kita lihat sama-sama yuk desain yang dikirimkan. Kita mulai dari tampak depannya. Nah, ini adalah tampak depan rumah yang Gede coba wujudkan dari denah kiriman sobat gudang desain. Rumah ini akan memiliki 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, 2 teras, dan juga ada musolanya kak. Untuk data-datanya, rumahnya berdiri di atas lahan 60 meter persegi. Luas bangunannya 46 meter persegi. Budgetnya di kisaran 150 sampai 180 juta ya kak. Nah, sementara untuk desain atapnya, sesuai permintaan sobat Gede yang mengirimkan denah ini, di sini Gede menggunakan desain atap limasan atau desain atap perisai ya kak, di mana di sekelilingnya akan Gede sediakan area yang didak sebagai talang airnya. Nah, sekarang kita lihat lebih detail mengenai tampak depannya. Rumah ini memiliki 2 akses. Itu adalah akses samping yang akan menuju ke bagian dapur. Sementara yang di tengah, akses utamanya akan langsung membawa Aganasista ke ruangan duduk di rumah kali ini. Nah, kalau Aganasista lihat, rumahnya nampak lebih tinggi dari jalan ya. Karena permintaan dari sobat Gede, di sini Gede membuatnya dengan rumahnya naik 60 cm dari muka jalan. Sementara itu di bagian carport, Gede menggunakan pasangan dinding batu alam untuk menambahkan kesan alami di bagian tapak depannya. Karena ukuran motorpot yang dibuat cukup besar, di sini Gede tambahkan taman kecil di sampingnya. Ukuran motorpotnya adalah 2,75 dikali 2,5 meter. Di mana di sini Gede menggunakan pasangan paving block supaya air hujan tetap bisa meresap ke dalam tanah namun tidak menimbulkan becek di rumah. Nah, berlanjut ke bagian berikutnya, ada halaman depan yang memiliki ukuran 3,25 dikali 1,5 meter. Dari sini akan terbagi menjadi 2 arah. Kalau Aganasista lurus akan menuju ke pintu samping yang mengarah ke bagian dapurnya. Nanti kita akan lihat dari arah dalam. Sementara kalau Aganasista belok ke kanan, akan disambut di teras yang memiliki ukuran 1,75 meter dikali 2,5 meter. Di rumah kali ini, terasnya sekaligus menjadi ruangan tamu penerima di bagian depannya ya kak. Nah, setelah kita melihat bagian terasnya, kita akan masuk ke dalam rumahnya dan lihat bagian interiornya. Sendalnya dipakai aja kak, yuk kita masuk. Pada desain rumah kali ini, ruangan keluarga dan ruangan tamu disatukan. Dibuat lebih besar sengaja mungkin oleh sobat gudang desain dengan ukuran 3,25 meter dikali 4 meter. Nah, itu Gede desainnya dengan menggunakan lampu T8, lampu ngumpet yang bisa membuat ruangan keluarganya terlihat lebih mewah. Nah, sekarang Gede jelaskan ya kak. Itu tepat di bagian sampingnya adalah ruangan kamar tidur anaknya. Di sebelahnya adalah pintu geser yang akan membawa Aganasista ke bagian teras dan ruangan servisnya. Diikuti dengan area meja makannya. Kalau Gede putar kameranya, Aganasista bisa lihat setelah pintu masuk ke belok kanan itu akan membawa Aganasista ke kamar tidur utamanya. Kalau yang di sampingnya itu adalah pintu masuk samping yang sekaligus area dapur di rumah kali ini. Mungkin Aganasista ada yang bertanya, Gede, musolanya di sebelah mana? Nanti ya kak Gede jelaskan. Sekarang kita lihat dulu dari bagian dapur yang ada di bagian depan kanan rumah, yang sekaligus akses kedua untuk masuk ke dalam rumah ini. Yuk kita lihat aja langsung bagian dapurnya. Tepat berdampingan dengan taman yang ada di depan, area dapurnya dibuat dengan ukuran 1,5 meter dikali 2,5 meter. Untuk membantu pembuangan asap, di samping kompornya tadi sudah Gede sediakan jendela. Bisa juga sih pintunya Aganasista buka aja pada saat memasak. Otomatis asapnya akan terbantu untuk segera keluar. Nah, dari arah dapurnya, sekarang kita akan menuju ke kamar tidur utama yang berada di bagian depan kiri rumah. Untuk kamar tidur utamanya, di sini sobat Gede mendesainnya lengkap dengan jendela sudut yang mengarah ke bagian teras depan. Ukurannya adalah 2,75 meter dikali 3 meter. Di mana untuk bagian backhead atau kepala ranjang, Gede di sini pasangkan wallpaper berwarna lebih gelap untuk memberikan aksen warna di ruangan kamar tidur utamanya. Sobat Gede mendesain kamar tidur utamanya ini lengkap dengan kamar mandi dalamnya loh. Nih, ukurannya adalah 1,5 dikali 1,25 meter. Untuk buangan udaranya diarahkan ke bagian kamar mandi kedua yang tepat berada di belakangnya. Nanti kita akan lihat ke sana kak. Dari arah kamar tidur utamanya, sekarang kita akan kembali ke ruangan utama di rumah ini dan melihat area makannya.
Untuk area makannya, di sini Sobat GD mendesainnya dengan ukuran 1,5 dikali 2,5 meter, tepat berdampingan dengan pintu yang mengarah ke bagian teras belakang tempat duduk-duduk kedua. Nah, selanjutnya kita akan lihat kamar tidur anaknya. Kamar tidur anaknya didesain dengan ukuran 3 meter dikali 2 meter, dilengkapi dengan ranjang single dan juga lemari di bagian sampingnya. Untuk bukaan jendela dari arah kamar ini, Sobat GD membuatnya di bagian kaki ranjang yang mengarah ke bagian teras belakang. Di sini GD mendesainnya dengan menempatkan satu buah meja belajar yang bisa digunakan anak aganasista untuk belajar dari rumah. Nah, dari arah kamar tidur anaknya, sekarang kita akan lihat dulu area teras belakangnya. Baru nanti GD kasih tahu ya Kak, di mana letak posisi musolanya. Kita akan belok ke kiri, lalu belok ke kiri lagi melalui pintu geser ini untuk menuju ke bagian teras belakangnya. Untuk bagian teras belakangnya ini dibuat terbuka di bagian atas dengan ukuran 1,5 meter dikali 2 meter. Nah, di sini GD izin memberikan alternatif ya Kak, karena pada denah aslinya sebenarnya tidak ada area musolanya. Di sini GD mencoba membuat alternatif kedua, di mana di posisi ruangan makan yang sebelumnya GD ubah menjadi area musola yang memiliki ukuran 1,5 dikali 2,5 meter yang bisa ditambahkan partisi di sampingnya untuk menambah privasi atau kekusyukan pada saat aganasista sholat. Sementara untuk meja makannya di sini GD pindahkan dan GD posisikan di bagian teras belakangnya nih Kak. Nah, ini sih hanya sebagai alternatif aja. Untuk keputusan akhirnya GD serahkan lagi ke aganasista. Nah, sekarang kita akan melihat kamar mandi yang kedua. Untuk kamar mandi yang kedua ini memiliki bukaan dari arah kamar mandi yang pertama yang meneruskan udara dari arah kamar mandi yang pertama tadi. Untuk kamar mandi yang kedua ini ukurannya sama, 1,5 meter dikali 1,25 meter. Di mana tepat di bagian depannya adalah area laundrynya Kak. Untuk area laundrynya di sini dibuat dengan ukuran 1,5 meter dikali 2 meter. Karena yang panjangnya hanya 2 meter, kemungkinan jemurannya harus pakai yang kecil nih ya Kak. Karena disisakan atau dibuat ukuran laundrynya tidak terlalu besar nih oleh Sobat GD. Nah, setelah kita melihat area laundrynya, berarti keseluruhan ruangan sudah GD kasih lihat. Sekarang GD akan jelaskan seperti biasa bagian denahnya ya Kak. Yuk kita lihat sama-sama. Oke, pertama kali aganasista sampai diterima di motor pot yang memiliki ukuran 2,75 meter dikali 2,5 meter. Di mana area motor potnya ini berdampingan dengan halaman depan yang memiliki ukuran 3,25 dikali 1,5 meter. Di mana dari sini akan ada dua akses. Akses yang pertama ialah dari arah teras depan yang memiliki ukuran 1,75 dikali 2,5 meter. Sedangkan akses kedua adalah melalui area dapurnya yang memiliki ukuran 1,5 dikali 2,5 meter. Kedua akses akan membawa aganasista ke bagian ruangan duduk yang memiliki ukuran 3,25 dikali 4 meter. Beranjak ke bagian depan kiri rumah akan ada kamar tidur utama. Untuk ukurannya adalah 2,75 dikali 3 meter. Di mana kamar mandinya sendiri memiliki kamar mandi dalam yang memiliki ukuran 1,5 dikali 1,25 meter yang tepat berdampingan dengan kamar mandi kedua dengan ukuran yang sama. Di depan kamar mandi yang kedua akan ada area laundry dan juga area teras belakangnya Kak. Kemudian di bagian belakang kiri ruangan terakhirnya adalah kamar tidur anaknya yang memiliki ukuran 3 meter dikali 2 meter. Nah, demikian ya Kak desain rumah 6x10 kiriman Sobat Gudang Desain. Untuk aganasista yang lain yang mau dibuatkan denahnya, pastikan rumahnya memenuhi syarat-syarat rumah yang sehat, mempunyai halaman depan dan mempunyai bukaan dari setiap ruangannya. Denah yang bagus tentu saja pasti akan GD buatkan seperti denah kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Mohon bantuan like dan bagikan videonya ke teman-teman yang lain ya Kak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.